Materi kedua yaitu sejarah realisme. Aliran realisme berpandangan bahwa hakikat realitas adalah fisik dan ruh yang bersifat dualistis, yaitu hal fisik dan rohani. Dalam pendidikan, ada subjek yang mengetahui tentang manusia dan alam. Kajian yang mendalam mengenai realisme ini lebih cenderung kepada politik, namun beberapa subjek membahas mengenai pendidikan. Realisme pendidikan dipelopori oleh beberapa orang filosof, di antaranya David Hume, John Stuart Mill. Mereka membagi aliran ini menjadi 3 bagian, yaitu materialisme, prinsip filsafat yang berhubungan dengan materi; idealisme, prinsip filsafat yang berhubungan dengan ruh; realisme, prinsip filsafat yang memadukan aliran materialisme dengan idealisme. Adapun tokoh-tokoh aliran filsafat realisme. 1. Aristoteles. Aristoteles berkembang dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama ketika ia masih belajar di Akademi Plato dan masih menjadi muridnya. Yang kedua yaitu ketika ia mengungsi, dan terakhir ketika ia memimpin Lyceum yang mencakup 6 karya tulis yang membahas tentang logika. 2. John Amos Comenius. Ia merupakan pemikiran pendidikan. Dia mengemukakan bahwa pendidikan manusia harus berusaha mencapai 2 tujuan, yaitu 1. Keselamatan dan kehidupan yang abadi; 2. Keadaan kehidupan dunia yang sejahtera dan damai. 3. William McGurk, seorang pengikut Aristoteles dan Thomas Aquinas yang berakar pada metafisika dan epistemologi, membicarakan pula tentang natural dan supernatural. Ia mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan jasmani dan rohani. 4. Francis Bacon mengemukakan induksi, kumpulan data tentang filsafat, tapi itu bukan sebuah katalog nomor. Data harus diuji dan harus didapat jika metode induksi bisa berkembang dengan baik dan diaplikasikan secara teliti. 5. Galileo, seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia dan berperan besar dalam hal revolusi ilmiah. 6. David Hume, filsuf dari Skotlandia, ekonom, dan sejarawan. Ia juga termasuk seorang figur penting dalam filsuf Barat dan pencerahan Skotlandia. 7. John Stuart Mill, berpikir positif dan seorang tokoh sekaligus pendiri dalam aliran tersebut. Pengertian aliran realisme. Realisme adalah aliran seni yang mengangkat peristiwa keseharian yang dialami oleh orang kebanyakan. Istilah realisme pada aliran ini bukan merujuk pada tingkat kemiripan atau keakuratan gambar lukisan dengan referensinya. Aliran yang mengusung ide tersebut disebut naturalisme. Tema dan wacananya yang realistik, bukan gambarnya, meskipun gambar yang realistik atau naturalis tepatnya, sejalan dengan ide pengembangan realitas yang ingin dicapai oleh penggerakan ini. Sebagaimana kenyataannya, ketika kita berusaha meniru referensi semirip mungkin, kita sedang berusaha untuk menciptakan lukisan yang sealamiah mungkin atau natural, mirip dengan aslinya, menirukan alam. Maka dari itu, istilah yang lebih sesuai untuk hal tersebut sebetulnya naturalis, bukan realis. Beberapa ahli berpendapat bahwa realisme adalah gerakan seni modern yang pertama, karena realisme dinilai telah menolak bentuk tradisional seni dan lembaganya yang dianggap sudah tidak relevan di era revolusi industri. Realisme muncul di era disruptif, ditandai dengan revolusi industri yang melaju pesat dan menghasilkan perubahan sosial yang luas. Konsep pendidikan realisme. Berdasarkan aliran realisme, maka tujuan pendidikan akan dirumuskan sebagai upaya pengembangan potensi-potensi yang ada dan dimiliki oleh peserta didik untuk menjadi seoptimal mungkin. Menurut realisme, yang dimaksud dengan hakikat kenyataan itu berada pada hal atau benda,
Jadi, bukan sesuatu yang terlepas atau dilepas dari pemiliknya. Oleh karena itu, wajar bila yang menjadi perhatian pertama dalam pendidikan adalah apa yang ada pada peserta didik. 1. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam aliran realisme adalah dapat menyesuaikan diri secara tepat dalam hidup dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial. 2. Prinsip-prinsip pendidikan realisme. Belajar pada dasarnya mengutamakan perhatian pada peserta didik, seperti apa adanya. Inisiatif dalam pendidikan harus ditekankan pada pendidik, bukan pada anak. Inti dari proses pendidikan adalah asimilasi dari subjek materi yang telah ditentukan. Kurikulum diorganisasikan dan direncanakan dengan pasti oleh guru. Secara luas, lingkungan materi dan sosial manusia yang menentukan bagaimana seharusnya ia hidup. 3. Isi pendidikan atau kurikulum. Kurikulum komprehensif yang berisi semua pengetahuan yang berguna bagi penyesuaian diri dalam hidup dan tanggung jawab sosial. Kurikulum berisi unsur-unsur pendidikan liberal atau pendidikan umum untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan pendidikan praktis untuk kepentingan bekerja. Semua kegiatan belajar berdasarkan pengalaman baik langsung maupun tidak langsung. Metode mengajar hendaknya bersifat logis, bertahap atau berurutan. Pembiasaan merupakan sebuah metode pokok yang dipergunakan baik oleh kalangan penganut realisme maupun behaviorisme. 4. Peranan peserta didik dan pendidik. Dalam hubungannya dengan pengajaran, peranan peserta didik adalah penguasaan. Pengetahuan adalah yang dapat berubah-ubah. Dalam hubungannya dengan disiplin, tata cara yang baik sangat penting dalam belajar. Peserta didik perlu mempunyai disiplin mental dan moral untuk setiap tingkat kebajikan. Peranan pendidik adalah menguasai pengetahuan, keterampilan, teknik-teknik pendidikan dengan kewenangan untuk mencapai hasil pendidikan yang dibebankan padanya.